Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya melanjutkan ke materi yang baru, ada baiknya kita lihat kembali materi-materi sebelumnya, terutama yang pertemuan ketiga, yaitu tentang exercise 3.1. Saya rasa melihat dari tugas-tugas yang dikumpulkan itu banyak yang sudah mengerti, tapi saya lihat di forum-forum diskusi masih banyak juga yang salah menginterpretasikan tentang ruang bagian ini, ya, yang merupakan juga kelanjutan dari ruang vektor. Baik, kita mari sama-sama membahas exercise 3.1 yang menjadi tugas Anda sekalian, yaitu nomor 1C, 1D, dan 2D. Saya akan bahas sekilas saja. Ini sebenarnya mudah sekali, ya. Coba, di situ perintahnya kan gunakan teorema ruang bagian untuk, ya, membuktikan bahwa apakah semua vektor, all vectors of the form, ya, formulanya, bentuknya A, B, C. Walaupun di sini tidak ditulis U sama dengan ini, maksudnya vektor U, A, B, C. Where, di mana katanya, ya, B itu adalah A plus C. Nah, sekarang kita lihat langsung pada nomor 1C pembahasannya, ya. Jadi Anda tinggal menulis saja U. Jangan ada yang mengatakan ini apa? Ini tuh vektor U walaupun U-nya tidak ditulis, ya. U sama dengan A, B, C, di mana B sama dengan A plus C. Maka Anda rubah bentuknya sesuai dengan bentuk yang diinginkan oleh soal, yaitu sehingga U sama dengan A, awas ya, B-nya katanya A plus C, ganti saja ini A plus C, kemudian koma C. Nah, sekarang ingat, untuk membuktikan ruang bagian kan hanya dua aksioma saja, yaitu aksioma 1 dan aksioma 6. Berarti kalau aksioma 1 hanya ada dua vektor, katakanlah U dan V. Kemudian aksioma 6 ada K skalar dan U, ya. Jadi cukup Anda memisahkan U dan V, ya. Nah, V-nya juga analog. Kalau di sini sudah ABC, maka Anda boleh saja, boleh tidak KLM, mangga, terserah. Boleh tidak misalnya A aksen, B aksen, C aksen, silakan, tapi tidak sama dengan ini untuk membedakan, ya. Sehingga misalnya untuk V saya mengambil PQR, di mana ikuti ini bahwa yang tengah itu adalah penjumlahan komponen yang depan dan yang paling belakang, komponen yang pertama dan yang ketiga, yaitu Q sama dengan P plus R, ya. Sehingga V sama dengan P, P plus RR. Nah, ini ya sudah, kalau sudah ini langsung kita ke aksioma 1. Ingat, setiap bunyi dari pernyataan dari setiap aksioma, baik di ruang vektor maupun di ruang bagian, harus ditulis. Sehingga dengan demikian nanti Anda akan hafal sendiri. Ya, bunyinya aksioma 1 jika ada U dalam W, ingat ya, ruang bagian itu W bukan V. Dan V juga dalam W, maka U plus V harus dalam W. Apa yang dimaksud dalam W? Yaitu formulanya seperti ini, formulanya. Ya, harus seperti ini formulanya. Oke, sekarang kita lakukan penjumlahan dua vektor. Penjumlahannya standar karena di sana tidak ada pemberian bentuk formula bentuk penjumlahan vektornya. Jadi kita langsung jumlahkan di sini A plus P, ingat ini dan ini, A plus C plus P plus R, C plus R. Nah, ada yang menulis begini, langsung saja aksioma 1 dipenuhi dari mana? Ingat, bentuk formula yang diberikan dalam soal, pertama komponen pertama A, kemudian yang tengah itu adalah penjumlahan dari yang pertama dengan yang ketiga, baru komponen ketiga. Oleh karena itu kita harus cermat melihat, ini komponen pertama A plus P, ini komponen ketiga C plus R. Maka Anda harus merubah susunannya bahwa yang tengah itu adalah penjumlahan komponen pertama dengan komponen ketiga, yaitu di sini tetap A plus P, ini kan tinggal dirubah saja A plus P plus C plus R, pakai kurung begini, C plus R. Nah, baru di sini bahwa terlihat bahwa U plus V itu dalam W. Sehingga aksioma 1 dipenuhi. Nah, banyak ya, kemarin masih ada yang saya lihat dari sini langsung aja tidak dirubah, ya tidak terlihat kalau demikian bentuknya apakah betul U dan V itu berada di ruang bagian W, ya. Oke. Kemudian aksioma 6 kita lanjut, ini aksioma 1 sudah dipenuhi. Aksioma 6 bunyikan pernyataannya, ya, saya tidak tulis bahwa KU juga harus di dalam W, karena ini ruang bagian, jadi W, ya, ibarat seperti ini ruang vektor V, ini ruang W. Nah, ruang bagian W.
Ya kita tulis saja K kali U. Berarti K kali U-nya ini A plus C, C. Kita kalikan KA, kemudian ini KA plus KC, yang ini C. Sampai sini kita lihat ya, ini KC. Nah, ini sudah merupakan bentuk formula seperti ini. Sehingga terlihat, sehingga KU dalam W. Mengapa? Lihat ini, suku pertama, ini suku ketiga, yang tengah penjumlahan suku pertama dan suku ketiga. Sehingga, dengan demikian atau jadi ya, jadi aksioma 6 dipenuhi. Ya, tinggal Anda beri kesimpulan bahwa bla 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 bla, bahwa salin aja ini bahwa semua vektor dengan formula bentuk seperti ini, di mana B sama dengan A plus C merupakan ruang bagian. Karena sudah saja ruang bagian, tidak diberi alasan, karena kalau sudah berarti ruang bagian berarti aksioma 1 dan 6 dipenuhi. Kecuali kalau dia bukan ruang bagian, Anda harus menyatakan kenapa dia bukan ruang bagian, karena ada aksioma yang gagal dipenuhi dan aksioma tersebut harus Anda tulis. Nah, kalau sudah ruang bagian sudah saja. Boleh aja kalau misalnya karena kedua aksioma tersebut yaitu aksioma 1 dan 6 dipenuhi, boleh. Itu lebih lengkap, lebih sempurna, ya. Paham sampai sini ya? Nah, kemarin sudah banyak yang betul, cuman bekerjanya hanya sampai sini. Sampai sini belum memperlihatkan formula yang diminta dalam soal, ya. Kemudian yang 1D, kita lanjut lagi. Mirip-mirip ini yang D. Katanya ini vektor U A, B, C. Di mana katanya B itu sama dengan A plus C plus 1. Ya tinggal dirubah. Berarti U sama dengan A. Di sini kita rubah A plus C plus 1. Ini C. Nah, dengan demikian V juga analog. Misalnya kayak tadi P, Q, R. Di mana berarti kan Q itu sama dengan P plus R plus 1, ya. Sehingga di sini berarti P plus R plus 1, yang ini R. Nah, ini V-nya. Ini V bentuknya, ini U. Nah, sudah tulis ya. Jadi ini sebelum Anda masuk kepada aksioma, bentuk-bentuk formula ini harus Anda rubah sesuai dengan apa yang dituliskan dalam soal tersebut, ya. Kalau hanya U, A, B, C, ya salah karena ada keterangan where di sini tuh, di mana B itu A plus C plus 1, ya. Nah, barulah kita mulai menginjak ke aksioma 1. Aksioma 1, bunyinya bunyikan oleh saudara-saudara semuanya, ya, oleh Anda semua. Saya tinggal menulis aja U plus V. Kita lihat apakah U plus V di dalam W atau tidak. Ingat, yang namanya di dalam itu mengikuti bentuk U dan V, ya. Nah, kita jumlahkan, ini A plus C plus 1, ini C plus P plus R plus 1, R. Nah, kita tinggal jumlahkan, berarti A plus P yang komponen pertama, ingat. Yang ini A plus C plus 1 plus P plus R plus 1, itu yang tengah. Dan yang terakhir C plus R. Sehingga didapat penjumlahan itu, kalau kita sederhanakan lagi, kita harus ingat bahwa nanti suku tengahnya itu seperti ini, ya. Ini A plus P sudah, ya. Kemudian yang ini lihat, berarti kan suku pertamanya A plus P, kita tulis A plus P. Yang ini A plus P sudah. Terus suku terakhirnya apa? C plus R. Di sini juga kita tulis C plus R. Ini sudah kepake. Nah, tinggal tambah 2. 1 tambah 1 jadi 2. Yang ini C plus R. Nah, sekarang Anda amati. Apakah bentuk ini sama dengan formula ini? Nih, formula ini. Bahwa komponen pertama, komponen ketiga. Komponen keduanya, bahwa penjumlahan komponen pertama dan ketiga tambah 1, ternyata di sini tambahnya 2, ya. Anda bisa tulis sehingga U plus V tidak dalam W. Tidak dalam. Loh, kenapa tidak dalam? Harusnya 1, di sini tertulis 2.
Kenapa 2? 1 tambah 1, 1 di sini tambah 1 di sini, ya. Dengan demikian jadi aksioma 1 tidak dipenuhi. Ya. Tuh. Paham ya? Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya mudah sekali, tapi banyak yang salah ya, karena tidak melihat dari formula ini, dari sini tidak lihat di mananya ya, where-nya itu tidak diperhatikan sehingga salah akhirnya menjumlahkannya jadi ABC plus PQR ya. Nah, kemudian aksioma 6 ini masih yang soal D ya, soal D ini. Aksioma 6 bunyikan oleh Anda bla 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 bla. Sama seperti tadi, KU apakah dalam W? Ini masih pertanyaan ya. Di manakah skalar? U-nya di dalam. Nah, langsung aja kita kalikan KU. Berarti K kali U-nya, awas, bukan ABC tapi sudah dirubah ini ya. A plus C plus 1C. Kita kalikan. KA, berarti ini KA tambah KC tambah KC. Iya. Pandang-pandang oleh Anda ya, dengan seksama bandingkan terus. Nah, ini KU-nya. Apakah KU dalam W? Kalau dia dalam W harus mengikuti formula mirip-mirip ini ya. Oke, sekarang kita lihat. Oh, ini KA betul, suku pertamanya komponen. Ini KC. Yang tengah itu adalah komponen pertama tambah komponen ketiga ditambah 1. Oh, ini udah ada KA ditambah KC, tapi di sini tambah K. Bukan tambah 1. Kenapa K? Ya ini kan K kali 1. Nah, sehingga KU tidak di dalam W. Ya, jadi ini harus dipahami. Banyak yang salah ya. Jadi sekali lagi kesalahan-kesalahan itu karena tidak dirubah ini, si B-nya itu tidak dirubah dalam ini. Karena ini padahal di soal ini sudah jelas-jelas where, di mana katanya ya. Banyak. Nah, sehingga tidak lama dengan demikian jadi aksioma 6 tidak dipenuhi. Ya. Kesimpulan, bla 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 bla, bahwa all the factor nih, salin saja semua vektor yang memiliki formula ABC di mana B sama dengan A plus C plus 1 bukan ruang vektor. Nah, bukan ruang bagian. Bukan ruang bagian. Nah, di sini karena bukan, Anda harus mengungkapkan alasannya. Karena aksioma 1 dan 6 gagal dipenuhi. Gitu. Sekali lagi, minggu lalu sudah saya sampaikan, ruang bagian harus kedua aksioma tersebut, yaitu aksioma 1 dan aksioma 6 harus dipenuhi. Sama juga ruang vektor, 10 aksioma 1 saja yang tidak dipenuhi, maka dia bukan ruang bagian. Demikian pula pada ruang vektor 1 saja ada aksioma yang tidak dipenuhi, maka dia juga bukan ruang vektor. Ya, oke. Sekarang kita melanjut ke 2D. Ya, ini sudah saya hapus 2D. Nah, ini juga perlu perhatian khusus ya. 2D itu menyatakan bahwa semua matriks A, all the 2 kali 2 matris, jadi matriks ya, banyak A, pokoknya matriks A 2 kali 2 such that itu sedemikian sehingga ya, such that sedemikian sehingga determinan A katanya di sana ya sama dengan 0 ya. Nah, sama seperti biasanya Anda harus memahami dulu bentuk soal ini sebelum Anda membuktikan apakah ini ruang bagian atau tidak ya. Sebelum sampai ke sana Anda harus perhatikan dulu ini bukan bentuk vektor tapi yang dinyatakan dalam bentuk matriks ya. Semua matriks 2 kali 2 ya, such that katanya ya, sedemikian sehingga determinan A-nya itu sama dengan 0 ya. Pada penyelesaian
Sebelum ke aksioma nih ya, Anda harus menyatakan dulu matriks A 2 kali 2, ya tulis saja mau komponennya apa. Mau A11, B1, A12 boleh, atau A, B, C, D. Ini kan 2 kali 2. Ya. Det A katanya sama dengan 0. Determinan A. Kita tahu bahwa rumus determinan kemarin di aljabar matriks sudah ya. AD min BC sama dengan 0. Tidak cukup hanya A saja, karena ingat aksioma 1 itu kan dalam vektor juga ada 2 UV ya, nanti dijumlahkan. Sekarang vektor B, matriks B ya, matriks B. Silakan bentuk yang lain misalnya P, Q, R, S. Ya. Tanda panah, ini tanda panah ya. Det B juga harus sama dengan 0. Determinan B ya. Determinan B itu apa? Yaitu PS dikurang RQ sama dengan 0. Oke. Stop sampai sini karena ini sudah diterjemahkan oleh Anda dalam bentuk formula ini. Modelnya ini ya. Jadi maknai dulu bahwa semua matriks A yang berorder 2 kali 2 ini artinya ya such that, sedemikian sehingga determinan A sama dengan 0. A ini, B juga, berarti determinan B juga harus sama dengan 0. Barulah kita menginjak ke aksioma 1. Bunyikan. Nah, sekarang bukan U dan V. Jika A dan B dalam M22 ya, atau dari M aja ya, M, maka A plus B dalam M ya, 22, bolehlah ini M22. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita tinggal jumlahkan. Awas di sini ada determinan ya. Determinan bukan hanya menjumlahkan, tapi ada determinan. Ya, sekarang kita jumlahkan A tambah B. Ya, seperti penjumlahan matriks biasa ya, A, B, C, D ditambah P, Q, R, S. Nah, jumlahkan elemen-elemen yang seletak A plus P ya. Ini sudah mahir Anda dari SMA, ini sudah dapat ya. C plus R, D plus S. Oke, lihat betul tidak? A plus P, B plus Q, C plus R, D plus S. Nah, ini A plus B. Bukan sampai di sini, ingat ini ada such that, sedemikian sehingga det A. Berarti di sini bukan det A tapi determinan A plus B. Det A plus B itu apakah sama dengan 0? Tanda tanya ini. Ya, karena di soal itu sedemikian sehingga det A sama dengan 0, sedemikian sehingga det B sama dengan 0. Maka di sini karena di sini bentuk formulanya A plus B, maka sedemikian sehingga det A plus B juga harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan buktikan betul tidak ini sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, maka A plus B itu, matriks A plus B betul dalam M22 ya. Nah, sekarang kita tinggal cari saja determinan determinan A plus B. Lihat ke matriks ini. Berarti kan ini A plus P kali D plus S dikurang ya. C plus R dikali B plus Q. Ya. Nah, tinggal kita kalikan saja, berarti AD plus AS plus DP plus PS ya, yang ini dikurang, saya hapus lagi nih, dikurang, berarti ini kan BC plus CQ plus RB plus RQ ya. Sekarang kita susun semuanya, AD plus AS plus DP plus PS min BC min CQ
min RB min RQ. Ya. Nah, sekarang kita ada dua nih, ada punya ini, AD min BC sama dengan 0. Nanti kita susun. Ya. AD mana? Ini AD. Ya, ini AD. Ini BC min BC, sudah kita jadikan satu. AD min BC. Nah, sudah ya keambil. Ada PS RQ. Mana PS? Oh, ini ada PS. Jadi plus. Ini sudah kita ambil PS min RQ nih, RQ min RQ. Saya beri tulis begini tanda. Udah diambil ya, udah disusun ke situ depan. Nah, tinggal sisanya. Berarti sisanya ada AS plus DP ya. Min RB, min CQ dulu. Min CQ min RB. Iya. Ini AD min BC sudah ada nilainya 0. Kita tinggal ganti saja 0 ya. PS min RQ ada, kita ganti saja berarti plus 0. Nah, tinggal yang ini. Ini ada nggak? Nggak ada. Tulis saja kalau nggak ada. AS plus DP min CQ min RB. Oh, berarti ini AS plus DP min CQ min RB. Ini adalah determinan A plus B. Pertanyaannya, apakah determinan A plus B dalam M? Yang ada syaratnya bahwa determinannya harus sama dengan 0. Ternyata setelah kita cari determinan A plus B tidak sama dengan 0, malah sama dengan ini. Nah, berarti kita tulis det A plus B tidak dalam M22, tidak di dalam M22 ya. Jadi aksioma 1 tidak dipenuhi. Ya, tuh ya, tidak dipenuhi. Sudah satu tuh ya. Tinggal sekarang walaupun Anda sudah tahu ini bukan ruang bagian, karena apa? Aksioma 1 saja sudah tidak dipenuhi. Tapi tetap pekerjaan kita tuh harus semuanya kita buktikan, walaupun nanti apakah aksioma 6 itu terbukti atau tidak ya. Sekarang aksioma 6 seperti biasa Anda tulis bla 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 pernyataannya. Jadi agar nilai sempurna nanti di UTS setiap aksioma, bunyi dari setiap aksioma itu harus dinyatakan ya, ditulis ya. Berarti KA apakah dalam M22? K kali A, B matriks A-nya ya. Untuk saya tulis ini supaya mudah terlihat. KA sama dengan K kali A, B, C, D. Ini matriks A-nya ya. Kita kalikan. Berarti KA, KB, KC, KD. Belum selesai sampai sini pekerjaan kita karena di sini ada sasdet. Sedemikian sehingga det A sama dengan 0, berarti di sini matriksnya KA, berarti determinan KA katanya apakah sama dengan 0? Nih masih tanda tanya. Ayo kita buktikan. Determinan KA itu sama dengan, kita lihat sini, KA kali KD dikurang KB kali KC. Maka dapatlah ini K kuadrat AD min K kuadrat BC. Ya. Masing-masing punya K kuadrat, berarti K kuadrat kali AD min BC. AD min BC ada nih nilainya 0 di sini. Tinggal masukkan. Berarti K kuadrat kali 0, dapatlah 0. Oh, ternyata determinan KA terbukti 0. Ya. Jadi determinan KA sama dengan 0. Sehingga KA ya dalam M22. Jadi aksioma 6 dipenuhi. Dipenuhi. Ingat ya. Jadi di nomor 2D ini setelah dikerjakan aksioma 1 tidak dipenuhi, aksioma 6 dipenuhi, tapi tetap ini bukan merupakan subspace, bukan merupakan ruang bagian. Jadi Anda buat kesimpulan di sini. Ya.
Saya katakan mudah membuat kesimpulan, agar lengkap kalimatnya Anda tinggal salin saja bacaan dari soal ya. Semua matriks yang berordo 2 kali 2 sedemikian sehingga det A sama dengan 0 bukan merupakan ruang bagian karena aksioma 1 gagal dipenuhi. Nah, itu tentang ruang bagian. Jadi sekali lagi ini lebih simpel dari ruang vektor ya. Tapi walaupun sederhana diperlukan ketelitian Anda untuk mengubah-ubah bentuk untuk mengarahkan bentuk aksioma 1, bentuk aksioma 6 sesuai dengan pola yang diberikan di dalam soal ya. Tuh. Ya, nanti kita lanjutkan, kita jeda dulu.